Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Sianurahma ingin mempresentasikan proyek UAS mata kuliah metode kuantitatif dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Brand Image terhadap Loyalitas Pelanggan pada Dandan Store Pondok Bambu. Hipotesis penelitian. Hipotesis 0 tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada Dandan Store Pondok Bambu. Hipotesis alternatif terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada Dandan Store Pondok Bambu. Untuk hipotesis 0 yang kedua, tidak ada pengaruh antara brand image terhadap loyalitas pelanggan pada Dandan Store Pondok Bambu. Untuk hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh antara brand image terhadap loyalitas pelanggan pada Dandan Store Pondok Bambu. Untuk hipotesis 0 yang ketiga, tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan brand image terhadap loyalitas pelanggan pada Dandan Store Pondok Bambu. Untuk hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan brand image terhadap loyalitas pelanggan pada Dandan Store Pondok Bambu. Di sini ada definisi konseptual dari variabel-variabel yang ada. Untuk variabel pertama, kualitas pelayanan, kami memakai 5 para ahli yaitu Hermawan, Lovelock, Oler, Sondag, dan Jiptono. Yang dimana sudah kami ringkas menjadi kualitas pelayanan merupakan bentuk khusus dari produksi atau pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan juga melibatkan tingkat keunggulan yang diterapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan. Untuk definisi konseptual variabel yang kedua, yaitu brand image, kami memakai 5 para ahli, yaitu Kotler Armstrong, Kenneth dan Donald, Schiffman and Wensblit, Suryani dan Elinawati, yang sudah kami ringkas menjadi brand image mengacu pada sekumpulan keyakinan, perasaan, gambaran, dan persepsi yang dimiliki konsumen tentang suatu merek. Citra merek mencakup aspek-aspek yang terkait dengan merek, baik itu organisasi secara keseluruhan, produk individu, maupun merek itu sendiri. Untuk definisi konseptual yang ketiga, yaitu loyalitas pelanggan menurut Hanim Faizal, Kotler dan Keller, Al-Rashid, Simring, Horiati, yang sudah kami ringkas menjadi loyalitas pelanggan merupakan faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara pelanggan dan merek atau organisasi. Keberlanjutan loyalitas pelanggan dapat memberikan manfaat dalam bentuk pembelian ulang, rekomendasi kepada orang lain, dan kontribusi terhadap kesuksesan jangka panjang suatu bisnis. Di sini ada kisi-kisi instrumen di mana dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama, ada bukti fisik, keandalan, daya tanggap, keramahan. Dimensi yang kedua, brand image, yaitu kesadaran merek, citra produk, citra harga, citra layanan, citra toko, citra merek, dan niat pembelian. Untuk dimensi yang ketiga, yaitu loyalitas pelanggan, ada repeat, promote, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, interaksi pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan yang terakhir responsivitas perusahaan. Di sini ada hasil data umum responden. Responden tercatat ada 90, di mana perempuan ada 62 dan laki-laki ada 28. Untuk usia, di sini kami memakai usia dari 13 sampai 35 tahun, di mana 13 sampai 17 tahun ada 4, dan 18 sampai 25 tahun berjumlah 83 orang, 26 sampai 35 tahun berjumlah 1 orang, dan lebih dari 35 tahun ada 2 orang. Mana pekerjaan responden, di sini ada pelajar mahasiswa sekitar 70 orang, pegawai swasta ada 6 orang, ibu rumah tangga 1 orang, dan lainnya 13 orang. Domisili responden, di Jakarta ada 69 orang yang dari dalam Jakarta dan luar Jakartanya ada 21 orang. Ini yang pertama ada hasil uji statistika deskriptif, yang dimana tertera di tabel dalam variabel kualitas pelayanan atau variabel X1 mempunyai nilai minimum sebesar 28 dan nilai maksimum sebesar 50, di mana selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 22. Dengan rata-rata variabel X1 sebesar 40,41 dengan standar deviasi 6,244.
dengan sum statistiknya sejumlah 3.637. Dan di sini ada variabel brand image-nya dengan nilai minimum 15, nilai maksimumnya 50, dan selisihnya ada 35 dengan rata-rata atau min-nya 39,94 dengan standar deviasi 7,321. Untuk variabel loyalitas pelanggan di mana nilai minimumnya ada 22 dan nilai maksimumnya ada 50. Selisihnya yaitu 28 dengan rata-rata 39,8 dan standar deviasinya 7,297 dan mempunyai nilai sum sebesar 3.517. Uji validitas yang dimana sudah sebelumnya kami hitung untuk mencari R table yaitu ketemu 0,207 dengan tabel uji validitas X1, variabel X1 dinyatakan semua valid. Untuk validitas variabel X2 dinyatakan semua valid dan validitas variabel ketiga dengan semua dinyatakan valid. Dari hasil uji reliabilitas berikut, di mana nilai alpha Cronbach dari kualitas pelayanan sebesar 0,942, nilai alpha Cronbach brand image sebesar 0,952, dan nilai alpha Cronbach loyalitas pelanggan sebesar 0,943. Dengan demikian dapat disimpulkan pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena memiliki nilai alpha Cronbach lebih dari 0,5. Di sini ada hasil uji asumsi klasik, yang dimana kami memakai uji non-parametrik karena kami memakai uji normalitas dan ternyata hasilnya tidak normal. Lalu kami memakai uji non-parametrik yang kami dapat dengan signi 0,489, lebih besar dari 0,050. Hal ini menyatakan bahwa distribusi normal. Yang kedua ada hasil uji multikolonialitas, di mana seperti keterangan yang sudah diketahui di tabel, nilai VIF pada tabel koefisien harus di bawah 10 atau kurang dari 10 dan nilai toleransi harus di atas 0,1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF, variabel kualitas pelayanan dan brand image sebesar 2,513. Dan nilai toleransinya 0,398, di mana nilai toleransi kurang dari lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Ada hasil uji asumsi klasik heteroskedastisitas, di mana penyebaran titik-titik tidak berbentuk, maka pada data tersebut dinyatakan tidak heteroskedastisitas. Berikutnya ada hasil uji regresi linear sederhana, yang dimana membandingkan nilai T hitung harus lebih besar dari nilai T tabel dan nilai signifikan harus kurang dari 0,5 untuk menentukan apakah data mendapatkan terpengaruh dan tersignifikan. Dari data yang sudah kami hitung untuk kualitas pelayanan, variabel kualitas pelayanan, di mana T hitung senilai 2,523 dengan sig 0,013, yang dimana 2,523 lebih besar dari 1,987 dan sig dari 0,013 kurang dari 0,5. Maka untuk variabel kualitas pelayanan berpengaruh dan tersignifikan. Untuk variabel X2 atau brand image, dari tabel koefisien nilai hitung X2 terhadap loyalitas pelanggan senilai dengan 5,556 dengan signifikan 0,000, jadi di mana 5,556 lebih besar dari 1,987 atau terhitung lebih besar dari T tabel dan signifikan 0,00 kurang dari 0,5. Maka untuk variabel brand image berpengaruh dan tersignifikan. Hasil uji regresi linear berganda, di mana dari tabel F hitung X1 dan X2 terdapat variabel Y, yaitu 74,117 yang dimana lebih besar dari 3,10 dan signifikan 0,00 yang kurang dari 0,05. Maka variabel X1 dan X2 terpengaruh dan tersignifikan terhadap variabel Y. Untuk hasil uji korelasi di sini
Kolom R-square menunjukkan seberapa besar presentasi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Pada tabel model summary ini, R-square-nya 0,630 atau bisa dipresentasikan menjadi 63%. Itu saja pembahasan dari uji metode kuantitatif ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.